Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu sesak dadanya merasa bersalah kepadamu. Sesak dadanya merasa bersalah kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa membaca untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan teman-teman, hari ini Sora masih dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi Sora minta maaf kalau agak lemes ya, dan mungkin aku buat videonya nggak sepanjang yang biasanya, tapi semoga masih bisa membantu ya. Kita lihat dulu ya. Yang sesak dadanya karena merindukanmu. Kita lihat dulu siapa orang ini ya. Karena sudah menyakiti kamu pastinya juga. Oke. Teman-teman, di sini ada energi di mana seseorang ini sepertinya mengalami susah atau sulit untuk letting go kamu. Ya, dia sulit untuk mengatakan selamat tinggal. Di sini juga kalau yang Sora lihat, dia itu masih banyak energi gloomy, bersedih kayak gitu ya. Dan seperti tidak siap terhadap perubahan ya. Mungkin perubahan situasi, mungkin perubahan keadaan gitu ya. Jadi kayak seperti ada energi sulit untuk let go ya. Kenapa sih? Karena setiap kali dia pingin let go, atau dia pingin melepaskan, atau dia itu pingin melupakan ya. Di sini ada sisi di mana dia itu masih ternostalgiakan, masih teringatkan atas segala kebaikan kamu, kemurahan hati kamu, sisi-sisi kamu yang penuh lembut sama dia gitu ya. Dan selalu kayak ada energi pingin kembali ke arah kamu, teman-teman. Meskipun di sini kalau yang surat banyak sekali energi keraguan-raguan gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa situasi belum pasti. Dia mungkin di sini masih bingung bagaimana harus memulai, apa yang harus dia putuskan. Di sini juga masih ada energi dia terbayang-bayang soal kamu, teman-teman ya. Tapi di sini masih ada kekhawatiran yang dia itu secara perasaan nggak yakin gitu ya. Kenapa dia nggak yakin? Karena yang Sora lihat di sini itu dia pingin adanya satu kebahagiaan. Di sini dia pingin butuh energi yang stabil secara perasaan ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau Sora lihat bisa saja ada sisi di mana dia itu masih tidak yakin terhadap siapa yang harus dia pilih ya. Terhadap siapa yang harus dia jadikan pasangan. Karena di sini kalau Sora lihat ada pilihan ya, antara kamu dengan orang lain, atau antara kamu dengan pekerjaan, atau kamu dengan sesuatu yang lain. Tapi di sini kalau Sora lihat kamu bukan satu-satunya. Bisa saja dia dekat sama kamu, tapi dekat juga sama yang lain ya. Karena ini ngomongin soal jangka panjang, ngomongin soal ujungnya akan kemana. Kita lihat ya, ada kendala apa sih di sini antara kamu sama dia, teman-teman. Di sini begitu banyak hal-hal yang penuh dengan rintangan dan banyak banget mengecewakan ya. Bisa saja hal-hal yang mengecewakan ini kalau Sora lihat karena banyak energi di mana mungkin banget hal-hal berjalan tidak seperti yang kalian inginkan, kalian maui, diekspektasikan ya. Di sini juga ada tentang masalah keluarga. Mungkin saja di sini ada yang tidak mendapatkan restu keluarga. Di sini juga bisa saja ada perbedaan mungkin ya, keyakinan juga di antara kalian, atau perbedaan budaya ya. Dan di sini ada juga tentang situasi yang tadi Sora udah bilang ya. Ada sosok yang di sini berkontribusi ya. Jadi kalau Sora di sini memang mungkin ada sosok ibunya yang mungkin nggak setuju sama hubungan kalian, keluarga gitu ya. Dan di sini banyak hal-hal yang tidak bisa berjalan dengan semestinya. Lalu, kenapa dia sangat merasa bersalah ya? Tersiksa karena merasa bersalah sama kamu. Teman-teman, di sini ada perasaan di mana dia itu ketika dia menarik diri ya, dan ketika dia ada rasa kesendirian. Di sini terlihatlah dan dia merasakan bagaimana dia itu tanpa kamu ngerasa kesepian. Ya, di sini dia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan sebelumnya tidaklah suatu tindakan yang bijak ya, teman-teman. Oke.
Dan di sini juga ada situasi di mana dia ngerasa kayak aku harusnya memperjuangkan kamu atau harusnya mempertahankan kamu sebagai seseorang yang paling bisa aku andalkan dan paling bisa aku bersandar ke kamu gitu ya. Ada energi apa di sini yang merasa bersalah sama kamu, tersiksa merasa bersalah sama kamu. Di sini banyak banget energi overwhelm ya, banyak sekali energi tekanan, di mana di sini sangat mungkin stres karena situasi yang ada, stres karena merasa bersalah sama kamu, stres karena kepikiran kamu, kangen sama kamu teman-teman. Dan orang ini sebelumnya banyak lari ya. Jadi tidak bersikap gentleman, mungkin tidak minta maaf sama kamu, mungkin tidak bertanggung jawab sama kamu. Intinya di sini adalah ada situasi di mana dia banyak lari, tidak cukup gentleman atau tidak gentlewati ya. Nah, tapi berjalan dengan waktu, dia mulai menyadari bagaimana sikap dia yang selama ini sudah lari dari kamu, tidak bertanggung jawab sama kamu. Dan di sini tidak ada tindakan yang tepat gitu ya. Di mana orang ini menyadari bahwa selama ini tuh dia lari dari komitmen. Jadi mungkin saja orang yang telah belum siap terhadap komitmen atau ikatan, atau orang ini adalah seseorang yang pernah mengecewakan kamu karena telah melanggar komitmen yang ada gitu ya. Nah, terbukalah kalau ternyata dia itu mungkin mengkhianati kamu, melukai kamu gitu ya. Dan banyak sekali ketidakjujuran di sini yang membuat dia itu sekarang ngerasa tertekan dengan energi dia tuh nggak jujur sama kamu, karena di sini harusnya ya dia jujur sama kamu aja gitu ya. Kalian juga punya perbedaan cara pikir, kalian juga punya perbedaan dalam cara menyelesaikan masalah, cara pandang kalian tuh berbeda ya. Tapi ketika dia jauhan dari kamu juga, dia itu ngerasa tidak bisa terpisahkan. Artinya masih ada energi dia merasa dekat sama kamu, energi dia merasa kayak selalu dekat sama kamu dan melekat sama kamu gitu loh ya. Walaupun dia sadari ini adalah energi kesalahan dia yang telah menghadirkan orang ketiga ya. Ada situasi orang ketiga yang mana ini yang menjadi pengganggu di dalam hubungan. Oke. Lalu di sini ya, ketika ada situasi orang ketiga dan orang ini pergi dari kamu, ini mungkin banget ada situasi yang unfinished business, belum selesai ya, masih banyak hal yang belum diselesaikan ya, arahnya kemana, pembicaraannya arahnya kemana, belum ditutup dengan benar-benar ya teman-teman. Sementara dia merasa bahwa jiwa kalian itu masih terhubung, masih terkoneksi, dan seperti sulit untuk saling melepaskan teman-teman ya. Di sini ada energi dia terikat sama kamu dan kamu terikat sama dia, di mana ada energi yang saling dia itu ngerasa kayak bersalah dan tidak berimbang sekarang energinya ya. Gak ada kamu ya. Dan tanpa kamu dia juga merasakan kayak energi dia itu damage teman-teman. Dia terluka, dia kecewa ya. Kamu melukai dia, dia melukai kamu. Di sini ada energi saling melukai dan mengecewakan ya. Dan di sini dia itu merasa ada dampak besar dari situasi ini, dan dia itu sebenarnya menyadari begitu banyak kesalahan dia sama kamu ya. Diserang oleh rasa bersalah, ada energi rasa sakit karena merasa bersalah atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Mungkin dia tidak juga cukup untuk mengusahakan. Dan ketika jauh dari kamu ada energi refleksi, dia mulai berpikir apa sih sebenarnya perasaan dia ke kamu, bagaimana sih sebenarnya yang dia butuhkan dari kamu ya teman-teman. Dan dia tahu kamu pun sekarang lagi fokus untuk menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Dia mencoba untuk tidak melekat sama kamu, tapi ini terjadi sangat sulit karena ada energi kemelekatan ya. Di sini juga kalau Sora lihat ya, orang ini tuh banyak juga kurang tegas karena banyak dipengaruhi cara pikirnya, responnya oleh apa kata-kata orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi kayak mulai banyak energi yang kayak
dia itu bisa saja lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan kamu, gitu ya. Jadi kayak kurang tegas. Di sini ada energi di mana dia itu masih membayangkan kamu, walaupun apapun situasinya, orang ini masih bayangin kamu loh teman-teman. Dia berharap bisa memperbaiki hubungan di antara kalian. Di sini juga ada energi di mana dia menyesali, kenapa ya aku melewatkan kesempatan aku ketika aku seharusnya melakukan yang terbaik, ketika aku seharusnya mengusahakan kamu, gitu ya. Jadi kayak dia tuh tidak pernah menyangka kalau ternyata dia berusaha cari yang lain pun, ternyata dia belum bisa lepas dari kamu. Energi dia menyesal sudah melewatkan kamu, dan malah sekarang berbalik arah, ingin mengusahakan kamu teman-teman. Karena energi ikatan jiwa ini jelas sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi kayak sejauh apapun dia pergi, dia selalu kayak ada energi dia ingin balik ke kamu ya. Dan dia ingin minta maaf. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang terhukum teman-teman sama rasa bersalahnya yang dia rasakan ke kamu. Dia merasa mungkin sudah terlalu terlambat untuk dia datang sekarang, setelah dia menyadari dia sudah kehilangan kesempatan ya, karena dia masih sayang kamu. Dia masih sangat-sangat dihantui oleh perasaan merasa bersalah sama kamu. Apa yang sudah dia lakukan, apa saja yang dia katakan sama kamu. Keluarganya seperti yang Sora bilang juga banyak memberikan kontribusi terhadap keputusan dia dalam mengambil relationship sama kamu ya. Jadi di satu sisi selain dia memang ada energi menghadirkan orang ketiga, di sini juga ada energi keluarga ya. Orang ini masih berusaha mencari tahu apa yang ingin dia sampaikan sama kamu, apa yang mau dia ungkapkan sama kamu. Dan dia itu masih sangat-sangat kepikiran kata-kata orang ya. Dan di satu sisi lain dia juga berpikir masihkah mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki situasi ini. Dia itu masih maju mundur untuk melakukan suatu tindakan karena dia itu belum siap untuk menerima respon dari reaksi kamu ya. Jadi kayak belum siap kalau kamu nolak dia, kamu marah sama dia, kamu hindarin dia, kamu tidak pernah jauh dari pikirannya. Dia tuh dari kemarin udah kepikirannya untuk menghubungi kamu, tapi kalau yang Sora lihat dia itu lalu menghentikan dirinya ya, karena belum siap tadi, masih banyak overthinking. Kamu tidak bisa digantikan, you are irreplaceable. Kenapa? Karena di sini dia punya energi menginginkan kamu yang sangat kuat ya, ada energi menginginkan yang sangat kuat. Dan orang ini kayak sekarang fokusnya itu sekarang ini cuman kamu sih. Kalau yang sholat di sini ada banyak energi di mana dia cuma fokusnya ke kamu ya. Dan kita coba lihat di sini apa energi yang dia rasakan sama kamu ya. Apa sih energi yang dia rasakan sama kamu? Energi yang dia rasakan sama kamu. Di sini dia tuh merasa kayak aku harusnya bertanggung jawab loh sama apa yang aku lakukan, aku katakan ke kamu. Kenapa? Di sini, kalau Sora lihat, di sini ada energi perasaan merasa bersalah telah mengecewakan kepercayaan yang kamu berikan sama dia. Ya. Sehingga kamu tuh sekarang lebih kayak berusaha untuk melindungi hati sama perasaan kamu. Di sini memang beberapa dari kalian punya koneksi yang sangat kuat karena di sini memang ada past relationship sebelumnya ya, past life connections. Dia itu tahu kamu selama ini yang paling memprioritaskan dia, mengutamakan dia, istilahnya kamu menomorsatukan dia lah ya. Dan bukan cuma kehilangan pasangan, dia juga kehilangan seorang sahabat ketika sama kamu ya. Kamu tuh banyak membantu dia, dengerin dia. Dan kamu banyak menunjukkan kasih sayang kamu sama dia sih. Kayak kamu yang paling menghargai dan memperhatikan dia. Selain daripada itu, kamu juga punya energi proteksi yang melindungi ya.
Dan di sini juga ada energi di mana dia itu mendapatkan banyak sekali visions atau gambaran soal kamu, ya. Banyak dapat mimpi, banyak dapat pertanda, ya. Bagaimana nanti akhirnya di antara kalian? Mungkinkah ada bersama? Maaf ya, batuk aku. Teman-teman, kalau soal di sini orang ini sedang berusaha untuk mencari tahu, merencanakan komunikasi sama kamu, walaupun datangnya tidak begitu cepat ya. Artinya di sini ada penundaan. Kenapa? Karena di sini dia masih memantau kamu, masih stalking kamu dulu untuk melihat bagaimana situasinya, kondisinya, ya, sambil dia membangun kekuatan, sambil dia membangun untuk dia mampu secara energi itu dalam tanda kutip cukup kuat atau tangguh untuk memperjuangkan kamu, gitu. Nah, orang ini juga sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki situasi emosinya dia, situasi keuangan dia juga, ya. Atas sikap dia yang selama ini kurang mengapresiasi kebaikan kamu, ya teman-teman. Tapi di sini dia meyakini ada satu janji takdir atau jalan takdir di antara kalian berdua, ya. Dia itu belum datang, bukan nggak datang sebenarnya, tapi dia itu masih menunda. Kenapa? Masih banyak hal yang belum selesai. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sangat mungkin datang, tapi kalau Sora lihat masih penundaan. Karena belum siap secara mental atau jiwa. Jadi kapan dong Sora dia akan kemungkinan datang? Oke. Teman-teman, ini sedang banyak konflik di dalam jiwanya ya. Jadi dia harus mengalahkan konflik di jiwanya sendiri ya teman-teman. Karena begitu banyak rasa bersalah, begitu banyak rasa-rasa belum kelar ya teman-teman. Masih ada ego juga di sana gitu ya. Sangat mungkin sekali ini mungkin di bulan Maret atau April ya, baru mungkin bisa ada sebuah pergerakan. Masih terkesan sangat lama karena orang ini memang masih banyak hal-hal yang harus dia kontrol, masih banyak hal-hal yang harus dia selesaikan sambil stalking dan memantau situasi dan keadaan. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, gak usah dikejar-kejar, biarkan aja ya. Semakin kamu tidak ada di dalam hidupnya, semakin dia merasakan kerinduan dan merasakan artinya kamu dalam hidupnya dia ya. Ini adalah tentang masalah ego. Jadi biarkan dia belajar tentang egonya, kamu belajar tentang ego kamu. Nah, sementara itu kamu cukup ya teman-teman menunggu ya, sambil kamu refleksi hal-hal lain yang bisa kamu perbaiki, tapi kamu tidak usah mengejar dia kembali. Itu sih kalau dari kartunya Sora ya. Biarkan waktu yang membawa dia kembali ke kamu. Oke. Di sini astrologinya ada Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Sagittarius. Ya, Aries, Leo, Sagittarius juga cukup kuat di sini. Kalau masih bingung tinggal diulang lagi. Kita akan sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau untuk membeli alat-alat pembacaan. Kita coba lihat di sini ya, alfabet yang terungkap. Untuk yang mau beli kartu juga bisa ya, atau yang mau beli alat-alat pembacaan, mau personal reading, mau pesan paket YouTube seperti ini juga bisa ya. Video seperti ini. ZTH WMO NSJ MLG DUF HWN 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan tulisan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silakan main juga ke channel kedua di Misana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.